Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wahyuni, NPM 1702-2019, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen perbankan syariah yang diuji oleh Ibu Selvia Nuryasari. Yang pertama, sistem penghimpunan dana bank syariah. Sebenarnya, dari mana saja sih sumber dana bank syariah itu? Yang pertama, dari modal. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemiliknya. Pada akhir periode, setelah dihitung keuntungan pada tahun tersebut, para pemilik modal akan mendapatkan bagian atas usaha yang dijalankan pada tahun tersebut. Modal tersebut kemudian digunakan untuk pembelian tanah, bangunan, perlengkapan, dan sebagainya. Selain itu, modal tersebut juga bisa disalurkan ke pembiayaan. Yang kedua adalah titipan atau wadiah. Wadiah merupakan titipan murni yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Wadiah terbagi menjadi dua, yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad domamah. Wadiah yad amanah memiliki ciri-ciri yaitu harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan. Sebagai kompensasinya, pihak bank diperbolehkan untuk membebankan biaya penitipan. Jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip ini adalah safe deposit box. Kedua adalah wadiah yad domamah, di mana harta yang dititipkan boleh untuk dimanfaatkan, akan tetapi tidak diharuskan untuk memberikan bonus. Apabila pihak bank ingin memberikan bonus, itu merupakan kewenangan bank sepenuhnya tanpa ada kesepakatan persentase di awal atau saat akad. Jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip ini adalah giro dan tabungan. Sumber dana yang ketiga adalah investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mudorobah, di mana terdapat dua belah pihak yang saling bekerja sama, salah satu pihak sebagai sohibul mal dan pihak lain sebagai mudorib, yaitu pihak bank. Mudorobah ini terbagi menjadi dua, yaitu mudorobah mutlakoh dan mudorobah muqayyadah. Pada mudorobah mutlakoh, sohibul mal tidak memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip ini adalah time deposit atau deposito berjangka. Sedangkan pada mudorobah muqayyadah, sohibul mal itu memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya, sehingga mudorib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang telah ditentukan, misalnya untuk jenis usaha tertentu, waktu tertentu, dan tempat tertentu. Selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan. Di sini saya terfokus pada pembiayaan berbasis jual beli. Pada pembiayaan ini ada pembiayaan murabahah, salam, dan istisna. Yang pertama adalah murabahah. Murabahah merupakan jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga dasar jual produk barang tersebut. Selain itu, penjual juga harus memberitahu jika ada cacat pada barang tersebut. Jasa perbankan yang sesuai dengan akad ini biasanya digunakan untuk kegiatan ekspor-impor seperti letter of credit. Selanjutnya yaitu akad salam, di mana akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan barang, pembayaran uang di muka, dan penyerahan barang secara tangguhan atau di hari kemudian. Ada beberapa ketentuan pembayaran untuk akad salam. Yang pertama, alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan bentuknya, baik uang, barang maupun manfaat. Selanjutnya, pembayaran harus lunas di saat akad dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Untuk ketentuan tentang barang untuk akad salam, yang pertama adalah spesifik barang terkait jenis, ciri-ciri, sifat, ukuran, dan jangka waktu harus jelas. Kemudian asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui oleh dua belah pihak. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis dengan sesuai kesepakatan. Akad pembiayaan jual beli yang ketiga adalah istisna, di mana akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan barang, pembayaran secara angsuran, dan penyerahan barang secara tangguhan atau di kemudian hari. Ketentuan akad istisna antara lain, spesifikasi barang harus jelas, kemudian
harus diketahui oleh semua pihak dan bisa dibayar angsuran ataupun saat akad. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen risiko. Di sini saya terfokus pada risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul akibat kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dapat 5 masalah yang dihadapi oleh perbankan. Yang pertama, ketidakpastian kondisi pasar yang menyebabkan kemampuan debitur untuk mengembalikan dananya. Yang kedua, adanya kemungkinan penurunan nilai jual agunan. Dan yang ketiga, masalah kredibilitas informasi yang diberikan debitur pada saat pengajuan proposal pembiayaan. Yang keempat, masalah granularity akibat banyaknya pembiayaan yang dibiayai dengan nominal kecil namun dalam usaha yang cukup banyak sehingga kurangnya adanya pengawasan. Dan yang kelima, ketidakmampuan bank dalam mengidentifikasi sebab terjadinya gagal bayar, apakah karena kondisi keuangan atau karena moral hazard. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berguna untuk kita semua. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.